Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Dasar-dasar Perilaku dan Motivasi. Kami kelompok 4 yang terdiri dari Ilham Iyadillah, Dea Antania Sulaiman, Mutia Malahayati, dan Muhammad Hanifuddin. Fokus dari perilaku organisasi terdiri dari perilaku individu, perilaku kelompok, dan aspek-aspek organisasi. Salah satu perilaku individu yaitu sikap. Sikap adalah proses tindakan korektif yang diambil sebagai sikap untuk memperbaiki dan menindaklanjuti proses suatu kegiatan. Sikap yang populer pada sistem organisasi yang dilakukan perusahaan PT Windika Utama yaitu kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen terhadap organisasi. Kepuasan kerja yaitu perbandingan antara yang diterima dengan yang diharapkan, seperti pemberian berbagai macam tunjangan, kompensasi, dan bonus. Keterlibatan kerja yaitu derajat karyawan mengenal pekerjaannya, seperti karyawan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Komitmen terhadap organisasi yaitu orientasi karyawan pada organisasi, seperti angka turnover dan intensitas ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alfa cukup rendah. Kepribadian. Kepribadian adalah kombinasi cara yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh sifat turunan genetis dan lingkungan. Contoh faktor kepribadian yang diterapkan di PT Windika Utama adalah yang pertama, lingkungan kerja yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah yang masih kental dengan budaya dan norma masyarakat Jawa. Yang kedua, visi dan misi perusahaan yang optimis. Yang ketiga, karyawan yang di-rolling secara periodik. Yang keempat, perusahaan memiliki program CSR. Yang kelima, perusahaan menciptakan situasi dan iklim yang kondusif. Kemudian ada persepsi. Lingkungan udara yang sejuk yang ada di PT Windika Utama akan semakin mendukung proses pengalengan dan menambah kenyamanan karyawan dalam bekerja atau saat istirahat. Sehingga, dengan kondisi alam yang demikian, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja para karyawan. Kemudian, dengan adanya perumahan di sekitar pabrik, akan menguntungkan karyawan untuk bisa tinggal di sekitar lokasi pabrik sehingga lebih tenang dalam bekerja. Kemudian ada pembelajaran. Segala program kesejahteraan karyawan yang ada, sebagian besar bertujuan agar karyawan sebagai aset perusahaan dapat menjadikan perusahaan sebagai rumah kedua, sehingga karyawan merasa betah dan mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam bekerja. Selanjutnya adalah motivasi, seperti kompensasi gaji, uang makan, uang transport, tunjangan masa kerja, pemberian insentif, fasilitas general check-up sekali setahun, rolling secara periodik, tunjangan hari raya dan bonus kerja, refreshing setiap tahun, memberangkatkan haji dengan sistem undian, dan pengabdian lingkungan. Oke, yang pertama adalah perilaku kelompok. Perilaku kelompok dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama norma, kedua peran, ketiga tim, keempat kepemimpinan, kelima konflik. Kemudian norma. Norma adalah standar-standar perilaku yang dapat diterima dalam sebuah kelompok. Contoh norma kelompok kerja antara lain norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, dan norma alokasi sumber daya. Kemudian peran. Peran adalah pola perilaku seseorang yang menempati suatu posisi tertentu pada unit sosial. Peran dibagi menjadi 4 bagian, di antaranya identitas peran, persepsi peran, ekspektasi peran, dan konflik peran. Kemudian tim. Tim adalah sekumpulan orang yang melakukan aktivitas bersama untuk tujuan yang sama. Kedekatan ruang dan daerah, banyak aktivitas yang dilakukan bersama, kesamaan sikap, alasan ekonomi, keamanan, dan alasan sosial merupakan alasan kenapa tim bisa terbentuk. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain dalam mencapai tujuan dengan antusias. Kegiatan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan merupakan tindakan yang memerlukan kepemimpinan. Kemudian konflik. Konflik bersifat disfungsional ke arah negatif maupun fungsional.
atau ke arah yang lebih positif. Teknik pemecahan konflik diantaranya pemecahan persoalan, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, penghindaran konflik, pelicinan konflik, kompromi, wewenang dan perubahan manusia dan struktur organisasi. Contoh norma pada PT Windika Utama yaitu yang pertama ada norma kinerja. Norma kerja PT Windika Utama memiliki kebijakan untuk karyawan yang mempunyai masa kerja lama, mendapatkan kebijakan tunjangan masa kerja yang besarnya sesuai dengan kerja karyawan yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada norma penampilan. Tata cara berpakaian diatur pada peraturan yang ada di perusahaan Windika Utama. Setiap karyawan diharuskan untuk berpakaian rapi dan sopan. Hal ini menunjukkan bahwa PT Windika Utama menerapkan norma penampilan pada kegiatan mereka. Contoh dan peran pembentukan pada PT Windika Utama. Yang pertama yaitu peran. Perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang membagi jenis pekerjaan setiap pegawainya. Setiap pegawai bertanggung jawab dengan tugas yang berbeda sehingga memiliki peran di dalamnya. Contoh seperti manajer yang berperan untuk mengorganisir karyawan-karyawan yang bekerja untuk mengemas barang dan lain-lain. Yang kedua yaitu teori pembentukan. Menurut teori pembentukan tim, alasan praktis sebuah tim dibentuk karena memiliki tujuan ekonomi, keamanan, dan spesial. Hal ini dapat dilihat dari perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi yang tinggi, sehingga dapat memberdayakan masyarakat sekitar yang menjadi karyawan. Selain itu, kedekatan ruang daerah antar para karyawan yang kebanyakan berdomisili di Semarang juga menjadi salah satu alasan pembentukan perusahaan. Contoh kepemimpinan pada PT Windika Utama. Perencanaan. PT Windika Utama melakukan upaya dan program-program peningkatan motivasi guna tercapainya produktivitas kerja karyawannya. Program-program ini berbasis pada kesejahteraan karyawan yang bertujuan agar karyawan sebagai aset perusahaan dapat menjadikan perusahaan sebagai rumah kedua, sehingga karyawan merasa betah. Contoh kepemimpinan pada PT Windika Utama. Pengorganisasian. PT Windika Utama menerapkan sistem pengorganisasian yang efisien dan efektif. Efisiensi dan efektivitas terlihat pada semua unit kerja sehingga tidak terlihat ada karyawan yang tidak bekerja. Selain itu, perusahaan senantiasa menginformasikan perkembangan dan kondisi perusahaan kepada seluruh perusahaan tanpa terkecuali dengan menjelaskan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pengambilan keputusan. PT Windika Utama melakukan pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan dan juga karyawan. Hal ini dapat berpengaruh pada prestasi dan motivasi karyawan. Ketika motivasi menjadi tinggi, maka itu akan menguntungkan bagi perusahaan dan kinerja perusahaan akan naik serta menguntungkan karyawan melalui pemberian program kesejahteraan karyawan. Konflik pada PT Windika Utama. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan motivasi yang tinggi. Yang kedua, motivasi kerja dan produktivitas yang turun pada karyawan yang tua. Yang ketiga, program kesejahteraan karyawan yang menyebabkan miskomunikasi. Yang keempat, visi misi perusahaan yang menyebabkan motivasi turun dan permasalahan pada karyawan. Aspek organisasi PT Windika Utama. Struktur organisasi pada PT Windika Utama terdiri atau diketuai oleh Factory Manager yang terdiri dari 7 departemen. Setiap manajer dibantu oleh Staff Manager. Factory Manager terbagi menjadi 7 departemen. Yang pertama ada manajer produksi, yang kedua ada manajer personalia, yang ketiga ada manajer quality control, yang keempat ada manajer umum, yang kelima ada manajer accounting, yang keenam ada manajer pemasaran, dan yang terakhir ada manajer research and development. Windika Utama. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang PT Windika Utama merupakan struktur organisasi kelompok formal. Strukturnya diketuai oleh Factory Manager yang membawahi 7 departemen yang masing-masing diketuai oleh manajer dan masing-masing manajer dibantu oleh staf. Manusia PT Windika Utama. Yang pertama, pengelolaan SDM di PT Windika Utama Semarang salah satunya dengan cara memotivasi pekerja. Yang kedua,
memotivasi kerja dengan bentuk gaji, tunjangan, THR, dan bonus. Yang ketiga, pemberian bonus diberikan dengan menetapkan target tercapai, maka pekerja mendapatkan bonus. Yang keempat, adanya catering untuk meningkatkan kinerja kelompok dan training untuk meningkatkan kinerja bagi para pekerja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.